Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, kawan-kawanku yang saya hormati, berbahagia semuanya ya. Insya Allah kita sehat walafiat. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari klien dan ada kawan saya ini. Yang pertama, bolehkah istri menentukan biaya kehidupan dalam berumah tangga? Begini ya, suami istri ini mitra, bukan atasan, bukan bawahan. Betul, laki-laki adalah kepala keluarga, istri adalah anggota berikut anak. Apapun kebutuhan dalam rumah tangga harus diputuskan bersama. Tidak boleh istri merasa paling hebat, tidak boleh suami juga merasa paling hebat. Jadi poin pertanyaan ini, bolehkah istri menentukan biaya? Pertanyaan saya, boleh-boleh saja selama suami setuju. Lebih tepatnya, istri mengusulkan, suami memutuskan. Kenapa? Kepala rumah tangga adalah suami. Kalau istri punya usul, suami oke, jalan. Atau suami yang menentukan, istri tak mempersalahkan, jalan. Tapi walaupun suami mengusulkan, menentukan, kalau istri tak mau, mungkin suami tak dosa, tapi rumah tangga akan berantakan. Untuk apa? Oleh karena itu, kedua belah pihak saling sepakat dulu apa baiknya keuangan rumah tangga. Untuk apa? Gaji berapa, pendapatan berapa, peruntukannya untuk apa? Jangan sampai seperti pasak lebih besar daripada tiang. Artinya pemasukannya sedikit tapi pengeluarannya banyak. Itu nggak boleh. Yang kedua, istri yang bekerja, suami selalu tanya uangnya itu untuk apa, gajinya berapa, dan segala macamnya lah ini. Saudaraku, berapapun pendapatan istri bekerja, apakah suami harus tahu? Iya. Mengapa? Karena istri tidak bisa bekerja kalau tidak mendapatkan persetujuan suami. Jadi istri juga jangan egois. Nah, berbeda dengan kita laki-laki kan. Kalau laki-laki tidak harus mendapat persetujuan istri, tetapi etikanya laki-laki bekerja apa, memberitahu istri. Karena ini mitra. Tapi kalau istri bekerja harus suami setuju. Konsekuensinya, berapapun pendapatan istri, ya suami harus tahu. Belanja untuk apa, untuk apa, untuk apa, suami harus tahu. Ngatur silahkan saja istri, selama suami setuju. Mengapa? Sebab kalau salah belanja, rumah tangga berantakan, suami yang berdosa, bukannya istri. Contoh, mungkin istri membeli sesuatu yang menjadi pemicu rumah tangga rusak. Betul, istri salah, tapi suami dosa karena tidak menegur, membina istrinya. Jadi jawaban saya pada poin yang kedua ini, ya betul, suami harus tahu secara umum untuk apa, untuk apa, untuk apa belinya, berapa pendapatannya, suami harus tahu. Oke. Kemudian yang ketiga, suami ini masih ikut orang tua dan pemalas. Dan poin ini yang sering disampaikan di mana-mana, bahwa kalau sudah menikah cepatlah mandiri. Jangan terlalu lama kita ikut orang tua, ikut mertua. Sebab kalau ikut orang tua itu jadi pemalas, hidup pun tak enak. Contoh, kita wanita berumah tangga ya, masih ikut orang tua, artinya mertua.
Suami kita itu jadi pemalas karena semua serba ada. Rumah sudah ada, sendok ada, kasur ada, piring ada, gelas ada. Maka jadi pemalas. Maka solusinya memang harus mandiri. Betul, kalau masih serumah orang tua ini pemalas. Ya, nanti kapan lagi kita akan cepat ngalah mandiri? Jangan serumah terus kita hidup ini. Jangan bebani orang tua dengan kita. Kita kan sudah punya rumah tangga sendiri. Makanya kakaknya itu kepala rumah tangga. Pecah. Jadi poin ini cepatlah. Jangan menyatu terus dengan orang tua kita. Ngomong dengan suami baik-baik. Ngomong dengan istri baik-baik. Ngomong dengan orang tua baik-baik. Cepat pindah rumah. Kemudian istri dipusingkan oleh suami. Beban hutang suami, kok istri yang bertanggung jawab? Beban hutang suami, kok istri yang pusing? Bagaimana itu Pak Ustadz? Nah, begini ya, saudaraku. Suami juga jangan membebani istri yang berlebihan di luar tupoksinya, di luar kewajibannya. Apapun hutang yang ada dalam rumah tangga kita itu tanggung jawab suami, bukan istri. Oleh karena itu istri yang membiarkan hutang menumpuk, padahal dia sehat, padahal dia memiliki tenaga yang cukup untuk bekerja, untuk ikhtiar, tapi ini kata Melayu tuh selambe aja, santai saja, sehingga istrinya pontang-panting. Maka suami yang seperti itu adalah tipe suami yang tak bertanggung jawab. Apakah dosa? Dosa. Dan istri yang seperti itu wajib menegur suami, mengingatkan suami, karena istri hakikatnya tugasnya bukan untuk itu. Oleh karena itu kalau kita memiliki suami seperti itu ya mudah-mudahan suami tersebut segera kembali ke jalan yang benar. Saudaraku, untuk yang bertanya dan semuanya tentunya, satu, keuangan rumah tangga harus diputuskan bersama. Walaupun suami yang bekerja, walaupun istri yang bekerja, diputuskan bersama. Kenapa? Agar kita belanja itu sesuai kebutuhan. Ya, yang kedua, agar saling terbuka seperti tidak saling langkahi. Ya, misalnya suami mau belanja apa, tidak ada salahnya ngomong. Seperti itu ya, pamitan lah, memberitahu. Yang kedua, ya, suami ini pemalas, bekerja, karena hidup masih kumpul dengan orang tua. Ya, pisahlah. Masa masih ngumpul orang tua terus, malu aja kita. Kapan lagi kita ini akan mandiri ya? Istri bekerja, suami selalu tanya uang. Ya wajar aja lah. Suami istri kan wajar juga bertanya. Suami bekerja, uang boleh diatur suami, tapi istri harus tahu berapa pendapatan suami. Minimal tahu saja, walaupun kekuasaan mutlak di tangan istri, di tangan suami yang mengelolanya. Nah, istri yang bekerja, suami harus tahu juga, sama juga. Tetapi ya beda. Kalau suami yang mendapat uang tidak harus istri tahu 100%, karena di tangan, di pundak suami ini ada 4 kewajiban terhadap ibunya, anak perempuan, istrinya, saudara perempuan. Tapi kalau wanita yang bekerja, suami harus tahu 100% karena dialah yang bertanggung jawab dosa tidaknya bangunan rumah tangga ke depan. Berikutnya, ya, beban hutang di rumah ini, jadilah suami yang bertanggung jawab. Jangan sampai hobi ngutang, giliran ditagih, minggat pula dia. Itu salah satu suami kurang ajar yang seperti itu. Saya kira itu, saudaraku, dimanapun Anda berada, khusus kepada yang bertanya, sabar saja kalau punya pasangan yang tidak baik.
berdoa saja dan berikhtiar, insya Allah Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.